Halo semuanya, sekarang gue lagi nyetir di Taipei. Ini video pertama gue nyobain pakai mic. Sejujurnya nggak tahu sih hari ini mau ngomongin apa. Mungkin cerita sedikit aja ya. Gimana sih nyetir di Taiwan rasanya? Dan peraturan apa sih yang beda-beda di sini? Kalau kalian ada penasaran sama gimana sih nyetir di Taiwan, boleh komen di bawah. Terus boleh tanya, nanti aku bakal jawab sebisa mungkin. Jadi di Taiwan tuh mirip kayak Indonesia ya. Banyak mobil, banyak motor. Mobilnya juga ada yang mirip-mirip brandnya, motornya juga mirip-mirip brandnya. Contohnya yang gua nyetirin sekarang ini tuh Yamaha R3, bukan R25 ya. Jadi 320 cc. Di sini ada nggak R25-nya? Ada, tapi lebih jarang dibandingkan R3. R3 lebih banyak. Nah, gimana sih peraturan-peraturan di sini? Ada yang beda atau enggak? Ada. Contohnya motor gede sama motor kecil tuh dipisahin di sini jalannya, bro. Kalau motor kecil tuh harus di jalur yang kanan ini. Harus masuk, kalau berhenti itu harus masuk ke lingkungan motor ini ya, disebutnya setau. Apa artinya ya? Ya gitulah tempat pemberhentian motor kalau di lampu merah. Nah, kalau motor gede nggak boleh masuk sini. Jadi kita harus berhenti di tempat mobil berhenti. Harus dianggapnya dihitungnya mobil. Karena motor gede juga boleh naik ke jalan tol kota. Sedangkan motor kecil nggak boleh masuk ke jalan tol kota. Dia punya jalurnya sendiri. Ntar kalau gue lagi nyetir Matic, gue bikinin videonya deh. Karena di Taipei itu emang sedikit membingungkan jalannya. Selain itu, kalau kita mau belok kiri, terus ada palang ini nih, yang kalau mau ke kiri harus kanan kiri dulu. Nah, motor kecil tuh nggak boleh langsung belok kiri. Dia terus ke tempat itu dulu tuh, yang ada jalur, yang ada kotak kecilnya. Jadi kita harus ke kanan dulu, muterin arah, baru boleh ke kiri. Kalau motor gede tuh boleh langsung belok kiri. Nanti kalau ada contohnya aku kasih lihat. Nah, contohnya di sini nih. Kalau motor gede tuh boleh langsung belok kiri, tapi kalau motor kecil harus kayak dia, belok harus ke kanan dulu. Nah, jalur ini juga yang boleh masuk ke jalur tengah ini tuh cuma motor gede sama mobil. Mobil tuh harus di kanan itu. Motor gede cuma boleh motor gede yang masuk sini. Nah, jeleknya apa kalau pakai motor gede? Nggak boleh nyelip-nyelip. Kalau di jalan yang kayak gini nggak boleh nyelip-nyelip pakai motor besar. Kita harus ngikutin mobil. Motor gede boleh nggak masuk sini? Boleh. Nah, tapi kalau lagi di berhenti gini, motor kecil bisa masuk ke kotak kecil itu. Nah, ini contohnya nih. Dia tuh yang motor pink itu, dia tuh pengen ke kiri, tapi nggak boleh langsung. Jadi dari lampu merah sini udah hijau, dia ke kanan dulu, baru boleh ke kiri. Duh, di belakang polisi. Nah, contohnya nih, naik ke jembatan ini. Ini jembatan tuh motor kecil nggak boleh naik ke sini, cuma motor besar yang boleh naik ke sini. Motor kecil tuh ada jalurnya sendiri di kanan, nanti dia dari bawah. Kalau kita mobil sama motor besar harus dari atas. Ini yang sedikit membingungkan sih bagi gua, soalnya waktu gua naik motor kecil, naik motor Matic, kadang-kadang tuh nggak tahu kita tuh harus naik apa harus dari bawah, karena sangat membingungkan. Kalau salah masuk nih, kalau gue lagi naik motor kecil, lagi naik motor Matic, naik ke jalan sini, wah kena tilang tuh langsung. Terus sama aja kalau lagi naik motor besar, terus gue masuk ke jalur motor kecil, jalur motor Matic yang di atas di bawah 300 cc. Nah, itu juga kena tilang sama. Jadi sama-sama nggak boleh salah jalur. Nah, terus sejaknya di Taiwan tuh banyak speed trap, banyak speed kamera. Di
sini tuh ada, ini aku pakai aplikasi radar yang bisa ngedetect kameranya tuh di mana, dan dia juga bakal ngasih tahu maksimum kecepatannya berapa. Contohnya di sini, nah kecepatannya maksimum 70 tadi dan ada speed kamera. Kalau kita ngelewatin dari speed 70 itu, pas ngelewatin kamera, kita bakal difoto. Difoto sama speed kameranya, terus ya kena tilang. Nanti dikirim ke rumah surat tilangnya. Tapi kalau nggak ada speed kamera ya kita bisa ngebut kayak gini, nggak jadi masalah. Kecuali belakang kamu polisi. Nah, tapi kalau udah kita di bawah sini, kita nggak apa-apa nyelip-nyelip gini. Tapi tetap nggak boleh masuk ke tempat pendiaman motor kecil di depan. Nah, satu lagi nih yang sangat-sangat harus hati-hati di Taiwan. Kita tuh harus ngasih pejalan kaki penyeberang duluan. Kalau misalnya kita nyelip nih, meskipun ada sedikit jeda gitu, meskipun ada sedikit bolong yang kita bisa nyelip, itu bakal didenda, dan dendanya tuh mahal sampai 3 juta. Jadi kalau ada yang nyebrang, kalau dia masih hijau, meskipun dia nyebrang dari sana, belum nyebrang banget jalan, kita tetap harus ngasih dia nyebrang. Itu peraturannya. Loh, kalau gitu macet dong. Iya, sebenarnya bikin macet, tapi aman untuk pejalan kaki. Kalau nyetirnya sama kayak bahaya kayak di Indonesia nggak? Menurut gua ya pribadi lebih bahaya di sini sih. Orang-orang nyetirnya lebih serem di sini daripada di Indonesia. Karena di Indonesia kan nyetirnya pelan-pelan. Terus karena kita udah kebiasaan nyetirnya acak-acakan, semua orang tuh jadi udah punya refleks gitu. Sedangkan di sini tuh nyetirnya rapi, ngebut, dan orangnya nggak punya refleks. Makanya banyak banget kecelakaan di sini. Oh ya, jadi di Taiwan tuh motor dibagi dua ya. Ada motor kecil sama motor besar. Di sini tuh di atas 300 cc baru dianggap motor besar. Jadi ini R3 itu dianggap motor besar. Tapi mepet banget soalnya cc-nya 320 cc. Kalau 250 cc tuh masih dianggapnya motor kecil. Tahu dari mana? Plat nomornya beda. Jadi plat nomor motor kecil tuh warnanya putih atau hijau. Kalau di bawah 50 cc dia hijau. Dan kalau motor besar plat nomornya itu kuning atau merah. Kalau di atas 300 cc plat nomornya kuning. Kalau di atas 500 cc plat nomornya merah. Nah ini nih, jalur motor kecil tuh di kanan. Mereka harus ke bawah jembatan gitu. Kalau kita motor besar harus ke atas. Itu bingungin banget. Dulu waktu awal-awal nyetir di Taipei, kayaknya bakal kesesat terus. Karena bingung harus kemana. Serem. Kayak kalau ngerem mendadak gitu, takutnya dari belakang ditabrak. Lagi sama ini. Nah, kelihatan lagi mocil-mocil. Kayaknya mau masuk jalan mocil aja deh. Lebih cepat bisa nyelap-nyelip. Bener-bener lihat udah kosong. Oke, baru gas. Serem. Takutnya ada yang keluar motor. Yep, enak nyelip-nyelip gini, tapi tetap kita harus berhenti di belakang garis ini. Oke deh, kayaknya videonya sampai sini dulu aja. Nggak tahu udah berapa menit. Kalau ada pertanyaan, langsung kirim di kolom komentar. Next time kayaknya mau bandingin motor Matic aku deh sama motor-motor di Indonesia. Bye-bye.